Oke, ini penting buat lo yang belum tahu. Jadi, kalau harga RAM semakin mahal, apakah HP juga pasti mahal? Nggak perlu gua kasih tahu lagi, lu semua pasti udah lihat harga RAM PC itu udah setara sama GPU. Malah RAM doang udah bisa setara lu beli motor. Ini nggak masuk di akal, cuy. Gimana nanti kalau beneran jadi harga HP lu ikutan naik nih? Bisa-bisa yang jadi beli handphone ini cuma orang kaya doang tahun ini. Kok bisa ngaruh ya? Tapi sebenarnya yang gue pengen bahas di sini bukannya kenapa jadi mahal, tapi kira-kira harus apa nih? Jangan sampai lu salah langkah beli handphone malah jatuhnya rugi guys. So daripada lu penasaran, mending kita bumper dulu. Oke, kembali lagi nyantai dengan gua Ali. Mari kita bahas nih. Kalau harga RAM naik, kenapa HP bisa ikutan naik harganya? Dan udah banyak ya yang bahas soal ini. Tapi mungkin beberapa dari kalian yang belum ada yang tahu juga soal beginian. Jadi ada pengaruhnya ke handphone. Yang padahal ini kan komponennya komputer nih yang naik. Jadi sebenarnya harga yang naik itu bukan ya karena sekedar RAM komputer itu jadi langka. Tapi memang orang yang ngebuat RAM dari bahan mentah itu ya semacam SK Hynix, Samsung sama Micron, bahkan level manufaktur di bawahnya mereka ya saat ini lagi ngebuat HBM untuk perusahaan AI, High Bandwidth Memory gitu. Gue nggak bisa jelasin juga penggunaannya seperti apa nantinya karena gue nggak se-expert itu di bidang AI. Yang pasti AI yang dibutuhkan itu bukan sekedar AI generator aja, ya memang alat prediksi yang lebih advance aja lah. Jadi nih ya kalau lu marah-marah buat RAM jadi mahal karena ya buat video generator AI yang nggak jelas, yang kayak ya itu sebenarnya nggak sepenuhnya benar. Lu aja yang kayak pakai Ring AI akun trial doang kan ya mau bayar pikir-pikir ya ngapain juga kan mereka invest gila-gilaan buat kesana sekarang. Jadi AI yang mau dikembangin itu ya sebenarnya buat alat komputasi yang lebih advance lagi lah seperti forecasting alam, komputasi engineering atau ya kebutuhan dunia medis juga bisa. Yang jelas ya nggak sekedar gara-gara ada orang generate video politisi joget-joget gitu ya jadi harga RAM tiba-tiba naik, enggak ya, beda. Nah kenapa terusnya HP ikutan mahal? Yang mahal itu bukan sekedar karena langkanya aja, tapi karena fokus si pembuat chip RAM-nya itu lagi ya bikin HBM tadi dan tipe memori lain kayak buat handphone dan komputer yang umum bukan prioritasnya sekarang. Sehingga kalau lo mau bikin juga ya nunggu antrian panjang cuy. Nah masalahnya mau dikasih antrian pula susah juga. Nah perusahaan AI ini berani kasih harga lebih tinggi dari biasanya yang di jumlah pun yang super banyak. Gimana nggak mau nolak coba? Lo aja deh kalau punya jualan beginian marginnya tinggi emangnya nggak mau nolak. Nah makanya handphone yang punya RAM otomatis kena imbasnya. Gue sih ya nggak tahu ya prediksinya akan menjadi kayak gimana nanti untuk handphone di tahun ini. Tapi yang pasti udah banyak banget tebakan kalau harga HP itu akan semakin tinggi dari yang biasanya. Atau mungkin kalaupun brand handphone nggak mau nyengkek dompet para usernya, mereka pun bisa gunain chipset lama agar tetap bisa press harga dan bisa dijual di harga yang masih terjangkau untuk kalian. So ya gue bakal bahas opini gue sekarang nih. Kalau misalkan harga HP beneran kena dampak, apa yang harusnya dilakuin nih? Hal yang gue rasa aman sampai sekarang buat ngatasin ini di jangka pendek, ya lagi-lagi dia karena masalah ini nggak akan selamanya juga, yaitu optimisasi OS-nya. Masalahnya yang udah clear banget kayaknya harus dilakuin sama brand handphone saat ini. Ini berlaku juga buat seluruh level handphone, ya dari flagship sampai entry level. Ya kita sebenarnya tuh nggak butuhin RAM yang super gede kayak di handphone flagship 16GB tuh gue rasa nggak butuh banget. Karena selama gue tes untuk level flagship 12 sampai 16GB itu ya gak kerasa jauh performance gainnya ya. Memang headroomnya tinggi untuk kasih jaminan ekstra biar gak nge-lag, tapi ya in real use-nya jamin banget gak ada bedanya. Jadi lebih baik sih ya optimisasi gila-gilaan biar handphone itu baik lagi friendly dengan semua fitur yang ada untuk RAM yang lebih rendah lagi. Simpelnya kalau bisa jalan lancar di RAM 8GB ya kenapa enggak. Memang dari segi angka benchmark akan menurun, tapi untuk sementara ini dan kita udah tahu juga kan angka benchmark itu ya bukan satu-satunya patokan ya. Melihat kondisi yang nggak bisa dihindarin ya kenapa enggak gitu. Bahkan kalau ini berhasil buat generasi selanjutnya ya apabila udah kembali normal ya malah enak, bisa gampang improve fiturnya lagi. Tapi gue nggak tahu ya, either bisa sekedar dioptimalin aja OS-nya atau ya mau nggak mau harus matiin fitur sementara kalau memang bener-bener nggak bisa dioptimalin lagi. Dan gue rasa orang-orang akan maklumin juga sih agar handphonenya itu bisa tetap running smooth ya. Nah kalau udah bisa jalan di RAM yang lebih rendah nih misalnya
RAM-nya, otomatis buat handphone-handphone yang murah pun, yang RAM-nya kecil itu harusnya bisa punya nafas lega lagi biar nggak nge-lag. Ya mungkin RAM cuma 4 GB yang chipsetnya reuse ya masih bisa lah. Atau lagi-lagi ya di adjust OS-nya biar tetap lancar. Jujur aja nih, OS yang seperti Oppo di handphone yang jujur aja itu menurut gua kurang banget, yaitu A6 series, itu bisa jalan lancar aman buat di level spek yang kentang. Jadi walaupun harganya mahal, Oppo bisa tuh racik OS-nya masih oke. Mungkin bisa dicontoh juga sama HP-HP lain juga, pangkas fitur yang sangat nggak penting di sebuah handphone dulu. Maksudnya di salah satu handphone ya lah. So di titik sini ya optimisasi OS udah pasti jauh lebih penting lah daripada jualan RAM yang gede doang. Kalau misalkan nanti harga flagship RAM 12 GB jadi kayak harga RAM 16 GB, bisa nggak tetap di RAM 12 GB RAM 12 GB aja? Malah kalau bisa keluarin flagship 8 GB tapi jaminan smooth OS-nya bener-bener bisa dibuktiin. Tapi ya sebenarnya lagi ya yang gue kepikiran mungkin atau enggak juga ya, nggak tahu sih lu itu bakalan setuju atau brand pun bisa consider juga ini, yaitu manfaatin memori virtualnya. Nah ini kan yang biasa jadi bulan-bulan warga menang mending nih, lihat handphone jual RAM sampai 24 GB ternyata isinya cuma 8 GB, sisanya virtual. Nah kalau bisa dimaksimalin lagi ya bukan buat asal jadi marketing doang yang buat bohong-bohongin orang awam, tapi bisa juga nih jadi solusi sementara. Kan kita tahu nih ya, virtual RAM itu memang berperan ada karena pakai storage handphonenya kan. Cuma karena speednya itu nggak setara sama RAM yang asli, jadi ya sekarang ini cuma jadi pajangan aja. Total RAM bisa gede banget, tapi yang kepake ya cuma RAM aslinya aja. Ide gua nih ya kayak Asbun aja dulu ya. Dan nggak tahu emang udah begitu atau belum ya, karena jujur aja gua belum tahu. Kalau lo tahu juga silahkan diskusi aja di bawah biar kita share ilmunya ya barengan. Yaitu manfaatin virtual RAM-nya lagi, tapi bisa diatur prioritasnya secara otomatis. Kayak CPU atau chipset aja, sekarang kan ada big core, low core, high performance, low performance. Nah, manfaatin NPU-nya yang ada buat atur penggunaan RAM-nya. Misal, buat yang jalan di background dan aplikasi low memory ya taruh aja di virtual RAM. Yang demanding taruh di RAM hardware-nya. Jadi lebih pinter aja gitu. Ini menarik gitu ya, setidaknya kalau brand udah bisa mengukur dampaknya sebesar apa buat storage kalau sering digunakan virtual RAM-nya, itu aman apa enggak. Gua rasa ini bisa naikin efisiensi juga penggunaan RAM sedikit buat di era sekarang. Bener nggak nih menurut gua? Ya menurut kalian gimana juga? Ya gua sih jujur aja kalau virtual RAM itu ada gunanya ya kenapa nggak dipakai aja gitu, peras aja gitu potensinya. Dan satu lagi nih ya, buat ngebantah omongan gua soal ini, kalau misalkan virtual RAM itu udah beneran kepake atau tidak, kalau bisa ya kasih indikator tambahan aja buat nunjukin mana aja yang jalan di RAM hardware dan RAM virtual buat mastiin kalau beneran kepake gitu. Cuma lagi-lagi ini kepake buat sekarang aja, kalau udah balik normal ya balikin ke yang normal pun juga sebenarnya nggak apa-apa juga. Tapi tetap ya gua nggak pengen cuma asal kasih pendapat aja ya, gue sih pengennya diskusi juga bareng lu semua yang siapa tahu ada ide juga, kali aja orang-orang sono yang punya handphone ya nonton video ini kan bisa tercerahkan juga gitu. Nah sekarang nih ya buat para user, buat lu pada nih, kira-kira gimana nih buat ngadepin ini? Jujur di masa yang masih belum pasti sekarang ini belum ada jawaban terbaiknya. Lagi-lagi keputusan yang tepat ya sebenarnya kalau udah bener-bener kejadian handphone naik jadi mahal, atau ya harganya sama tapi speknya kok malah nurun. Tapi buat antisipasinya saat ini ya yang terbaik itu ya kalau kalian ada rencana buat ganti handphone, mending ganti handphonenya sekarang aja. Karena mungkin aja nanti kalau lu udah ngincer handphone di level mid-range premium contohnya ya, anggap kayak Xiaomi T series, Vivo V series, atau bahkan Oppo Reno, nanti itu nggak di harga yang sama lagi, harganya malah jadi naik, mungkin bisa naik 1 juta atau yang mendekati flagshipnya. Sekarang aja udah begitu kan. Jadi ya saran gua kalau mau beli sekarang ya sekarang aja waktu yang tepat, yang di harga handphone yang masih tergolong stabil lah. Jangan terlalu nunda atau memang kalian masih bisa buat nambah lagi budgetnya nanti. Kalian bingung juga ya misalkan rekomendasi handphone apa, kita juga udah ada dari handphone yang terbaik pun udah dibuatin, bahkan sampai award pun juga udah ada ya. Jadi kalau lu consider sekarang bisa cek videonya, udah nggak ada salahnya lah buat beli sekarang. Nah kalau nanti nih beneran harga handphone pada naik ya, jawaban gue sih ya
udah mau digimanain lagi sebenarnya. Karena pada dasarnya handphone itu kan pasti bakal naik terus. Semakin tinggi teknologi ya pasti akan ada yang perlu dikorbanin, harga. Dulu aja handphone flagship tuh cuma di 10 jutaan, sekarang udah sampai 20 juta lebih. Ya apakah selalu ada kelangkaan banget produksi? Ya sebenarnya enggak juga kan. Teknologi itu kan nggak pernah semakin murah. Yang mahal itu tinggal prestige sama kelangkaannya aja. Coba kalau udah masuk ke ranah mainstream, jumlahnya berani banyak, lihat aja tuh mobil Cina ya, berani kasih harga murah dijual Indonesia gitu. Jadi harusnya sih jangan kaget, kalau bisa ya cari duit lagi, nabung gitu, jangan jadi warga menang-menang terus. Cuma sekali lagi nih ya, mungkin saat ini ya kita lagi sedih banget emang kondisinya. Mau beli handphone ada ancaman harga naik. Gak usah kesana deh ya, ini warga yang mau rakit PC aja sekarang nih ya, yang lu nggak tahu ya, pada mikir-mikir nih gara-gara harga RAM-nya udah naik. Makin mending lah ini sebenarnya, malah ujung-ujungnya nunda dulu sampai keadaannya jadi stabil. Tapi ya gue yakin setelahnya mungkin dampaknya ini juga bisa kita rasain juga nanti kalau misalkan teknologi AI akhirnya udah level up dan bisa lu dapetin manfaatnya juga, nggak sekedar kayak Gemini AI, ChatGPT yang makin gila doang, tapi ya teknologi-teknologi dunia bakalan lebih cepat lagi berkembangnya. Mungkin bisa jadi orang bisa keluar ruang angkasa lebih cepat lagi karena komputasi udah semakin akurat. Terus juga teknologi buat analisa dunia medis semakin bagus, orang kanker bisa hilang gitu kankernya. Ya mungkin nggak lu rasain lah, tapi tiba-tiba udah ada aja gitu. Asli dah, pasti nggak akan kerasa, udah beda aja nanti. Cuma buat sekarang udah sih ya, brand handphone yakin gue ya lagi banyak banget challenge-nya. Mereka mau jual handphone ya harganya makin mahal kan, pasti juga bakal mikir-mikir bakal laku atau enggak. Pasti ya bakalan pusing juga kan. Kalau benar naik harganya ya tapi ya kalau ide asbun gue ya tiba-tiba manfaatin virtual RAM sih ya udahlah ya. Emang udah dipikirin juga, bukan karena ide gue diambil gitu ya. So ya makanya diskusin aja buat pembahasan di kolom komentar. Ya siapa tahu lu punya saran yang bagus juga, dan gue juga bisa ya masukin ide dulu juga buat pembahasan gue nantinya. Ya gue pengen tahu aja, ya gue penasaran juga soalnya nanti bakal kayak gimana fenomenanya. Semahal apa handphone yang akan naik ya kita nggak tahu. Tapi kalau kalian mau beli handphonenya, kita udah bikin rekomendasi yang banyak banget di video kita di channel ini. Atau kalau kalian mau beli handphone, jangan lupa di setiap videonya teh ada di YouTube Shopping juga. Gue udah pilihin toko-toko terbaik buat kalian. Dan seperti biasa, mari diskusi semuanya di kolom komentar. Oke? Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita yang Instagram, TikTok, Facebook, Discord yang semua di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.